Bapak Hari Purwanto, semoga sehat walafiat. Hadirin hadirat jamaah, para karyawan Telkom Jakarta Selatan yang saya muliakan, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesempatan pada tahun ini untuk menunaikan ibadah puasa. Semoga semakin sehat, makin berkah, hingga tujuan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, penantian demi penantian ibadah haji yang luar biasa, yang membutuhkan kesabaran dan juga persiapan, baik persiapan fisik, mental, kesehatan, dan juga biaya yang tidak sedikit. Semoga perjuangan ini menghasilkan nilai hidup keberkahan, yakni jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertarik saya 2 kali bertemu dengan Pak Jiim kita. 2 kali saya ketemu, 2 kali saya dengar beliau sambutan. Itu selama sambutan itu sambutan bagus itu, Pak. Bapak nyontek dari mana, Pak? Sambutannya pas banget dengan ayat yang akan saya sampaikan ini. Itu sambutan bukan sambutan JM, tuh sambutan kepala rombongan tadi itu. Panggilan itu sebenarnya memang sudah ada. Itu aja sebenarnya saya mengambil ide dari dia aja. Ntar saya kasih royaltinya, Pak. Semua ini sudah mendapat panggilan. Dari mana ayatnya? Allah firmankan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Asbabun nuzul ayat ini, backgroundnya, latar belakang ini, tatkala Nabi Ibrahim selesai merenovasi Ka'bah, kemudian membersihkan sekitar dari berhala, lalu Allah perintahkan, ya Ibrahim, setelah ini Ka'bah ini sudah engkau selesaikan, naiklah engkau ke Jabal Abil Qubaish. Awal-awal saya ke sana tahun 90-an, saya udah ke sana. Itu ada namanya Jabal Abil Qubaish. Tapi sekarang ini sudah digempur jadi istana raja. Itu istana atau Jabal Abil Qubaish itu. Ya Ibrahim, naiklah engkau ke Jabal Abil Qubaish. Doalah engkau di sana, mintalah engkau di sana agar nanti kota Mekah ini, Ka'bah ini banyak yang datang ke sini. Itu perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun kembali bertanya, Allah, di sekitar Ka'bah ini nggak ada orang, nggak ada manusia, gersang, panas. Cuman bertiga. Nah Ibrahim, saya katanya, istri saya Siti Hajar, dan Nabi Ismail, cuman bertiga. Tapi Allah turunkan ayatnya, wa adzin fin nasi bil hajj. Serukanlah itu manusia, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Niscaya mereka akan datang, ada yang berjalan kaki, ada. Bahkan haji paling afdol jalan kaki. Silakan praktekan. Haji yang paling afdol jalan kaki. Ada yang mau ngambil afdolnya? Silakan. Orang ada ayatnya. Saya dengar juga, saya lihat tuh kemarin tuh berita
di media tuh pakai sepeda ya. Ada sepeda suami istri itu. Memang ada ayatnya. Niscaya nanti akan datang ke tempat ini yang Allah berkahi. Rijalan, ada yang berjalan kaki. Ada yang naik kendaraan unta yang kurus. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Awalnya dengan kapal laut, sekarang naik pesawat. Yatina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segenap penjuru dunia akan kumpul di tempat yang mulia ini. Ternyata ini dipanggil. Dalam tafsir Safatut Tafasir, Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan ayat ini. Dipanggilnya itu mulai kita berada di rahim ibu kita masing-masing. Jadi bapak begitu dikandung 4 bulan itu udah ada panggilan haji. Dengar atau tidak, wallahu a'lam. Ada yang begitu dipanggil labbaik, ada yang jawab 3 kali. Labbaik, 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 3 kali pergi haji. Ada yang labbaik, 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 5 kali pergi haji. Tergantung bapak, waktu di serunya ngomong nggak dikit hari ini begitu tanya deh. Ada yang sekali labbaik ya Allah, sekali pergi haji seumur hidup. Ada yang cuma sepotong labbaik leb kagak jadi pergi haji Ustaz. Belum mampu. Dipanggil dari mana? Dari rahim ibu kita. Sudah ada panggilan. Jadi akikatnya nih yang jamaah yang kumpul sekarang ini semua sudah ada panggilannya. Betul Pak JM kagak salah itu. Dari mana Bapak tahu itu urusan? Saya yakin dari tafsir, dari pengajian. Ada panggilannya. Cuma nanti Allah akan proses panggilannya ini. Ada yang dengar panggilan. Ada yang menyambut panggilannya. Ada yang mereka bukan tidak dengar, pura-pura tidak dengar. Inilah panggilan. Alhamdulillah saudara kita 5 orang saudara kita beserta ibunya nanti dan suami akan berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Inilah panggilan haji. Apa yang harus dipersiapkan? Saya yakin manasiknya sudah sekian kali. Yakin saya. Pokoknya kalau pergi haji pasti ada manasik haji. Umroh aja ada manasiknya, apalagi haji. Tapi yang terpenting dalam melepas teman-teman kita, bekallah yang mungkin saya nggak banyak berikan. Bekal mudah-mudahan ada manfaatnya nih bekal ini. Baik yang mau berangkat besok, bulan-bulan ini, atau yang mungkin baru cuma daftar doang. Insya Allah banyak manfaatnya. Apa bekal yang pertama nanti Bapak tamu-tamu Allah? Saya ambil dari satu kitab Al-Mubdi fil Haji wal Umrah. Salah satu yang pertama harus dimantapkan adalah ikhlasun niyah, an-niyatul khalisah. Mantapkan niatnya, itu yang pertama. Bersihkan niatnya. Gitu. Karena Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji kalian dan umroh kalian lillah, karena Allah. Jadi besok yang haji pokoknya lillahi ta'ala. Bukan karena pengen nanti pulang dipanggil Pak Haji, bukan. Bukan karena pengen pakai peci putih, bukan. Peci putih harganya murah, betul. Murah nggak peci haji? Murah. 7,5 ada, 5.000 ada. Itu yang nggak begitu tuh? Enggak kali yang 5.000 nggak tahu seberapa harganya tuh. Saya bukan tukang peci masalahnya. Pokoknya bisa dibeli, peci haji bisa dibeli sebenarnya. Bahkan sekarang ini Masya Allah peci haji paling murah. Siapa aja bisa pakai peci putih. Padahal itu ada
Ada simbol-simbol kan, peci putih kan simbol itu. Hakikatnya begitu, filosofisnya begitu sebenarnya. Maaf nih ya, ini bukan nyinggung nih, cuma ini perasaan aja gitu ya. Maaf nih Pak JM ya. Nih, kenapa sih pulang haji pakai peci putih gitu sebenarnya? Ini kan tanya kan, kenapa harus putih? Apa nggak boleh yang lainnya? Itu filosofinya begini, bukan rukun, bukan wajib. Setelah mereka itu wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, melontar jamarat itu di Mina. Ada nafar awal 2 hari di Mina, ada nafar sani 3 hari di Mina, menuju Mekah untuk tawaf ifadah, gitu kan. Ada yang namanya tahallul. Dengan bahasanya dia nyukur rambut. Artinya selesai ibadah haji, dosanya Allah ampuni, dikasih kesempatan lambangnya peci putih gitu sebenarnya. Seperti orang kuliah, selesai semester 8, bikin skripsi, wisuda, pakai toga. Begitu sebenarnya filosofisnya. Jadi pantas abis wukuf segala macam ifadah, cukur, peci putih pantes. Yang kurang pantes lah nggak kemana-mana pakai peci putih. Jangan marah. Ntar marah lagi dah. Wah, gue buka dan ini gue buang dan ini jangan. Tapi mudah-mudahan saya bilang, walaupun belum pergi haji, mudah-mudahan palanya dulu pergi haji. Dengan ini insya Allah Allah panggil karena kecintaan ibadah. Gitu aja, nggak apa-apa Ustaz. Saya belum daftar. Pergi makal pakai peci putih boleh. Mudah-mudahan dengan cinta pakai peci putih, insya Allah Allah angkat bisa berangkat ibadah haji. Nah gitu maksudnya. Jangan marah saya ngomong ini. Disitulah yang meniat makanya. Niat hajinya yang kedua apa? Nilainya luar biasa. Man hajjalillah falam yarfus walam yabsuk kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummu. Man hajjalillah, barang siapa yang niat haji karena Allah, dia jaga bicaranya, enggak berbuat yang fasik, tidak berbuat kata-kata yang bisa membuat sesuatu naluri kita yang tidak bagus. Kharaja min zunubi, keluar dosa-dosanya. Kayaumi wartumu, seperti bayi yang boleh berkandungan ibunya. Besok Pak Mamun dan Bapak-bapak semua seperti bayi pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Allah ampuni dosa-dosanya insya Allah. Makanya haji ganjarnya bukan pahala, bukan. Nggak ada haji pahala. Haji ganjarannya luar biasa. Apa dikatakannya? Al-umratu ilal umrati kaffar lima bainahuma. Umrah yang satu ke berikutnya umrah menghapus dosa-dosa. Hajinya wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur bukan pahala, balasannya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Yang belum berangkat, ayo mantepin niatnya. Jangan niat doang, setor. Niat doang Pak JM ya. Ya nggak bisa, kumpulin. Kalau dapat gaji dari Telkom sebulan 10 juta. Ya. Sebulan 10 juta kan gajinya kan. Tabung 4 juta, lama-lama berangkat. Lama-lama berangkat, tapi punya niat. Walaupun finansial besar nggak punya niat nggak bisa. Karena orang pergi haji itu macam-macam bentuknya. Ada yang mereka nabung dari sedikit demi sedikit. Nih kayak Pak Makmun 2012 dia nabung dia dikit. Ada yang hadiah dari anaknya, ada anaknya udah jadi orang yang manfaat. Ada kerjanya rajin dari kantor diberikan, ada juga gitu dari bosnya. Ada yang punya pelataran, tahu latar? Tahu latar kalau sini? Apa? Iya, halaman pelataran latar. Latarnya gede, lebar, udah tinggal patok. Tinggal patok dah tuh. Udah kan sering
banyak ibadah, banyak baca surat, makanya sering sembahyang duha, minta sama Allah biar murah rezekinya. Tambari dengan surah Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah, kata guru kita, Al-Waqiah menarik rezeki. Baca Waqiah biar bahasa ibadah haji. Kalau nggak tembus juga surat tanah, mantep itu udah. Masa nggak tembus itu sudah. Pergi haji, panggilan. Yang pertama adalah niat. Satu. Yang kedua, ar-rizqul halal, ar-rizqu minal halal, rizki yang halal. Makanya ada panggilan labbaik, jawab labbaik ya Allah. Kata Allah labbaik wa sa'daik. Yuk kita baca talbiyah, kita iringin teman-teman kita, mudah-mudahan kita pun dapat panggilan tahun akan berikutnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah, Allah panggil labbaik, labbaik ya Allah, sambutannya jamaah yang saya muliakan. Yang kedua adalah jamaah yang saya muliakan, rezeki yang halal. Yang ketiga ringkasnya, al-ilmu, harus punya ilmu, ilmu manasik. Dari mulai niatnya bisa kita baca. Yang kedua, ingat sama-sama semua bahwa perjalanan haji itu, ibadah haji itu ada satu bentuk ibadah yang namanya wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu wukuf di Arafah. Maka manakala seorang tertinggal wukufnya, maka dia tidak sah hajinya. Rukun. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji wajib dikerjakan individu setiap orang, nggak bisa digantikan atau nggak ada damnya. Sah atau tidak namanya rukun haji. Wukuf di Arafah itu rukun haji. Tawaf ifadah itu rukun haji. Ada wajib haji manakala tidak bisa terlaksana, bisa digantikan atau bisa bayar dam. Mana itu? Melontar jamarat, mabit di Mina, namanya wajib haji. Nggak apa-apa nggak mabit, tapi bayar dam. Ilmu pertama yang sering saya ungkapkan, ilmu apa? Ilmu memakai, bagi laki-laki memakai kain ihram. Kenapa kain ihram ini menjadi satu simbol? Beginilah manusia, bahwa nanti di hadapan Allah, Allah tidak lihat memandang pangkat jabatannya, tidak memandang sesuatu kelebihan, tetapi Allah akan terima kita kembali kepada Allah dengan lapisan kain kafan, kain putih. Begitulah orang yang pergi haji, seperti orang yang menghadap Allah, bersadri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang pergi haji ini hampir mirip dengan orang yang meninggal dunia. Ada kemiripannya. Apa miripnya? Yang pertama, saudara nih, yang pertama biasa nanti nih Pak Makmun dan kawan-kawan, Pak Leo tadi ya, dan Pak Leo ini Pak Mahmudin ya. Iya, baru dikasih, saya lupa. Nih, ini seperti orang yang menghadap Allah. Sering saya simpulkan, orang yang ibadah haji dengan orang yang meninggal hampir ada persamaan, juga ada perbedaan. Satu,
Besok begitu mau berangkat di pagi hari atau malam hari atau sore hari berangkat, satu hari dia mau berangkat, luar biasa. Keluarga yang ditinggalkan pada nangis. Coba besok. Pak Mahmudin besok nangis. Sekarang kan kita nggak tahu ya, besok dah meninggal keluarga. Nangis semua. Sama orang yang meninggal gitu. Yang ditinggal menangis juga. Besok nih Pak Mamun, Pak Leo dan Ibu juga tadi keluar rumah. Beliau nangis meninggalkan keluarga. Keluarga juga nangis yang ditinggalkannya. Sama dengan orang yang meninggal dunia. Persamaannya. Yang kedua. Besok yang berangkat 2 orang tapi yang nganterin 1 kampung. Betul nggak? Di kampung saya yang berangkat 1 orang. Pakai metro mini nganterinnya. Pakai bus, belum lagi angkot. Ingin sama-sama berbagi kebahagiaan tuh. Perbedaannya, kalau yang ibadah haji kata Pak Jim tadi minta didoain biar nyusul gitu ya Pak Dem ya. Gitu kan? Pak Makmun, Pak Leo dan Ibu tolong ya nanti di Multazam, di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim ya. Panggil saya gitu kata Pak Gondo. Panggil. Itu kalau pergi haji. Kalau mati enggak ada yang minta manggil. Begitu dia mati entar di kuburan panggil gue bisa nyusul ke situ. Itu ibadah haji. Makanya ilmu yang bagaimana? Pakai ihram. Bagian yang di atas diselendangkan nanti. Ingat waktu dia tawaf itu dibuka bagian bahunya sini. Tapi nanti kalau sudah selesai tawafnya untuk sa'i giniin. Untuk membedakan mana waktu tawaf, mana waktu sa'i. Tuh. Jamaah yang saya muliakan. Pakai biar kuat. Tambahin ini gespernya. Jalan, apalagi kalau yang namanya sa'i kan, inna safa wal marwata min syai'illah, itu luar biasa tuh. Pak Maul kan gemuk orangnya kan. Itu lonceng bulak-balik Pak itu. Komplang-ngampeng. Jangan dipegangin kagak bakal putus. Pak Makmun apalagi kecil. Lecek ya. Beliau juga, tapi pasti kenapa kita seperti orang kematian, nggak ada yang kita bawa semua. Bagi laki-laki lepas semua, tanggalkan semua celana dalamnya, kaosnya. Kalau ibu tetap memakai kain ihramnya adalah mukena atau pakai celana putih, pakai tutup aurat. Jamaah yang saya muliakan. Yang ketiga adalah ilmu. Belum lagi ilmu larangan-larangannya. Ini saya nggak bahas ini tadi di manasik semuanya. Ringkas saja. Yang keempat, al-ihsan. Orang yang ibadah itu harus punya ihsan. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, engkau beribadah seakan-akan kau bisa memandang Allah. Jikalau kau tidak mampu, yakinlah Allah bakal sedang mandang kamu semua. Waktu tawaf, waktu sa'i, wukuf di Arafah. Ya Allah, banyak doa. Doa buat diri kita sendiri, doa buat anak-anak keturunan kita, buat keluarga kita. Dan tadi Pak Haji mengatakan doain teman-teman semuanya ini biar pada berkah, doain perusahaannya biar pada berkah semuanya. Emang kita disuruh, kalau kita ada orang pergi haji, kita disuruh minta didoain, suruh mesen Bang sama dia. Mesennya mesen yang bagus, doain gua ya gitu. Jangan mesen sorban kasmiri kemahalan. Mesennya jangan payah entah kok di Madinah beliin gua batu cincin, repot nyarinya sono. Mesennya doain biar sehat. Adapun dia pulang mak terserah dia. Mau udah kasih kurma, alhamdulillah. Ya namanya orang pergi haji ya, masa korma nggak beli ya kira-kira ya. Nggak ada korma, ya udah dah. Yang penting doanya yang luar biasa. Ihsan.
Jadi besok Bapak yang berangkat ibadah di Durbil Rahman yakin di Ka'bah, depan Ka'bah, Multazam, di Hijr Ismail, kemudian di Aqam Ibrahim, di Masjid Nabawi, di Raudhah, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta kepada Allah. Yakinlah Allah sedang mendengarkan doa kita. Yakinlah sekalipun kita nggak bisa mandang zatnya Allah, Allah yang pandang kita semua. Itu namanya al-ihsan, mantapkan untuk ibadah risal. Yang kelima, tawadu. Arti tawadu ini rendah hati. Jangan merasa sombong. Walaupun kita punya jabatan di tanah air, di sana jangan merasa sombong. Apalagi kita akan berkumpul dengan seluruh jutaan manusia dengan beraneka ragam warna kulit, betul nggak? Pertama kita orang yang paling cakep tuh negaranya orang Turki. Turki cakep, tinggi, putih, cakep dah. Laki-laki tinggi, putih, mancung, wangi dia. Beda orang Pakistan, buluk, bisa aja ente buluk. Orang Turki ibu bapak tinggi, kayak Pak Maudi, kayak Pak Maudi. Ya, bapak kayak orang Turki Pak, ganteng, tinggi. Bahasa kita dedek, tau dedek tuh berarti. Kuat. Tapi santun dia. Perempuan cakep-cakep Pak. Saya dikata gini sama guru saya, Abdullah, ente kalau di Turki paling jelek deket itu. Nggak ada yang bilang Turki cakep-cakep. Perempuannya, Masya Allah, hati-hati Pak Mahmudin, paling hati-hati. Jangan sampai lihat betisnya, Masya Allah, kayak neon betisnya itu. Turki. Begitu masuk Afrika, gelap amat urusan ini. Nah, ya jadi biasa ketemu semua berkumpul di Arafah, terutama di Tawaf tuh. Karena kalau di Arafah kita pakai blok-blok saja. Kalau di Arafah, blok Asia Tenggara, Indonesia, DKI, ya kan Jawa Barat, itu ada bloknya. Tapi kalau di Tawaf, Masya Allah berkumpul. Abi Tawaf ifadah semuanya di situ jadi rukun hajinya. Itu berkumpul, ada yang santun, ada yang menyerobot aja, betul nggak? Ada yang kadang-kadang, Masya Allah, luar biasa akhlaknya. Nah disitulah jangan menyombongkan diri di kita. Semua lemah di hadapan Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Disitulah penghaman diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita wukuf di Arafah, ya, kita mabit di Muzdalifah, kita melontar jamarat, mabit di Mina, tawaf ifadah dan sa'i, semuanya itulah kita harus tawadu, punya kerendahan hati kita, jangan merasa sombong. Yang kelima adalah kesabaran. Sabar karena semua bakal antri semua, ya kan? Apalagi tahun ini luar biasa, dibuka semua nih, semua sarana untuk haji ini. Dari mulai regulernya, yang plusnya, ada satu namanya furoda itu dia mandiri dia. Belum banyak transit furoda ini, nilainya beda. Sekarang itu 350 juta ini satu orang, furoda namanya. Dijamin, cuman nggak pasti juga kalau nggak ada panggilan. Nah semua berkumpul, sabar. Di ruang tidur mungkin kalau haji yang biasa, yang reguler ini ya, bisa satu kamar 10 orang Pak Makmun. Bisa 12, bisa 8 orang. Jamaah yang saya muliakan. Nggak bisa kita berkumpul semua bersama-sama semuanya. Tentu kamar mandi juga cuma satu. Nah, tentu kita kesabaran nunggu teman kita semua. Kemudian juga di ruangan ini ada yang suka memakai AC, betul nggak? Kalau suka di Telkom sih senang sama AC biasanya. Tapi ada juga teman kita yang nggak suka dengan AC. Dengan AC dia panas dingin. Minta dikerokin, jangan. Ada juga begitu, akhirnya dia nggak berunding, tidak kesabaran. Waduh, masing-masing dari malam. Yang nggak suka AC, temennya lagi tidur, dimatiin AC-nya. Akhirnya dia gobios, nanti gobios, keringetan. Diam, yang panas banget dia bangun, dia hidupin AC. Akhirnya yang kesono kedinginan, dia bangun, dia matiin lagi. Dari malam sampai pagi itu aja kerjaannya, mati hidup. Kenapa? Kena sayang. Nah makanya musyawarah. Yang doyan AC, yang senang AC, hawa dingin,
tentu juga letaknya dekat AC nggak apa. Tapi yang nggak suka AC ya barangkali jamaah yang saya muliakan agak jauh daripada nonton AC-nya, karena kan AC-nya kan itu kan apa namanya itu nggak bisa kecil-kecil, nggak bisa apa namanya apa nah, sentral semuanya di besar semua, makanya sering-sering Pak. Makanya kalau pergi haji sekarang udah modern semua. Saya kemarin yang Desember saya baru pulang itu modern Pak semuanya, makanya belajar hidup modern, makan biasain makan daging-daging, jangan tempe mulu. Kagak tempe di sono, kampung susah di sono. Makannya daging mulu, daging kambing, daging onta, daging sapi, ayam macam-macam itu. Ya, nugget-nugget makan. Jangan nyari urap nggak ketemu sono. Chefnya kagak bisa di sono. Jangan susu ya, jus minum sono. Belajar naik lift, belajar gitu. Ini orang pergi haji kadang-kadang nggak ngerti masuk lift buka sendal. Lantai 13 begitu buka mana sendal gua, lu yang bego urusan. Modern Mekah sekarang kalah kita, tapi Madinah modern. Masuk toilet, masuk makan buang air nih. Kalau di bandara Saudi atau bandara Madinah yang saya tahu banyak tuh, itu apa namanya masuk toilet, pipis gitu ya. Ya Allah, itu pakai apa? Sensor, kudu ngepas tuh. Ini kalau laki-laki Bu, saya pernah saya nggak tahu kan saya nggak pernah ngintip di sana urusannya Bu ya. Itu kudu ngepas, kalau ngepas tuh air keluar, kalau nggak keluar. Kita obrak-obrak nggak bisa, kudu ngepas, biasain itu. Udah modern di sana, nggak ada kampungan lagi semua. Iya, nggak ada yang seperti kita semua, cuman satu memang nanti kalau di Mina, yang di Mina nanti nih, nanti kan ada nafar awal 2 hari ya. Atau nafar sani kan 3 hari. Itu WC-nya tuh yang aduh ya Robbana, saya nggak ceritain dah. Itu kan cuman bolong doang tuh. Kemudian atasnya fiber kan ya. Bunyi deg-deg gitu kan. Bolong doang tuh Pak, bolong begini dong segini. Ini biar paham aja dah, segini. Bapak kalau buang haji kudu ngepas itu, tepatnya ngepas banget. Kalau dia jauh, ini saya ajar, saya kasih tahu biar nanti Bapak mau ibu gitu, emang bolong doang, betul nggak? Bolong doang udah, Masya Allah, gitu doang. Jadi kudu ngepas buduburnya, pasin, keker itu. Kalau Bapak nggak itu udah repot semua, ada di atas tuh di Mina terutama di Mina ya, di tempat di hotel mak. Kalau di Mina kan itu kan Mina itu kan satu tempat yang dipakai cuman musim haji, betul itu. Di selain musim haji ya sepi bener Pak, saya pernah jalan sepi. Mina itu ada masjid Al-Khaif, ada masjid Al-Khaif. Itu dipakai waktu di haji doang. Di Arafah namanya Masjid Namirah namanya. Di Arafah dibuka waktu haji doang. Selain nggak dibuka, waktu umrah nggak dibuka. Apalagi yang namanya di masjid di daerah beberapa tempatnya itu nggak dibuka. Nah, jadi haji itu luar biasa. Nah, makanya dilatih betul kebersihan kita, kesabaran kita. Dengan sabar ini insya Allah itu akan menjadi satu trik, satu harapan pulang menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah minta ridho, minta maaf. Pertama kepada orang tua kita, kedua kepada orang yang kita tuakan. Kalau bahasa saya encang-encing ya, encang-encing, mamang, teteh, tante, om, pak de, pak le, bude, bule, gitu kan ya. Ada uni, uda, kalau Kalimantan julak, kai. Kalau satu utara itu kan opung dan tulang-tulang. Berikut sama tetelan-tetelannya kalau ada boleh. Minta maafnya sama teman sejawat, teman kita bergaul nih, Pak Makmun, Pak Alia, Pak Merkan suka bergaul teman ya. Mungkin ada khilaf bahasa, tingkah laku, minta ridhonya dah, minta maafnya. Maka setiap orang haji adanya walimatus safar, itu dia memintakan maaf kepada sana agar apa? Agar di sana nanti dimudahkan ibadah kita oleh Allah. Makanya tadi kata Pak Jim, katanya nanti bentuk hidup kita di tanah air sama di sono.
Pak itu jangan takut-takutin Pak Amrin itu sama jangan. Wallahu alam mungkin begitu kan, tapi saya sih alhamdulillah selama di sana ya alhamdulillah lah, saya nggak seberapa kalinya, tapi alhamdulillah menemukan yang baik-baik semuanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita doakan Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Ibu Fenti, Bapak Makmun, Bapak Mahmudi, Bapak Leo dan istri ya, Bapak Bambang, semuanya Allah berikan sehat walafiat ya, diberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan, mulai dari tanah air, di perjalanan, di kota Makkah Al-Mukarramah, di kota Baitul Mu'arrah, dan mampu untuk city tour, ziarah-ziarah ke tempat yang mulia, dan diberikan kemakbulan doa-doa yang dihajatkannya, sampai ke rumah ini menunjukkan keluar dengan sehat walafiat dan membawa haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang haji sini nih, yang mau haji di depan aja nih. Ntar kita keliling sana. Bapak sini aja nih. Di samping saya. Baca doa, nanti yang lain bersalam-salaman gitu ya. Kita baca doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan tadabur ya alim bis-sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sama-sama Pak ya, bersama semuanya saya baca talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak labbaik.